Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali Heru Prasetyo dari band Bonsai Studio. Pada kesempatan minggu kedua bulan September ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu morfologi tumbuhan, apa itu anatomi tumbuhan, dan apa itu fisiologi tumbuhan. Sebab minggu pertama bulan September kemarin, saya telah menjelaskan beberapa alat yang saya gunakan dalam membuat deadwood, kayu mati atau keringan dalam bonsai. Dan pada minggu kedua ini, saya akan mencoba sedikit menjabarkan beberapa ilmu biologi ataupun cabang ilmu botani yang sangat berkaitan erat dalam hal pembuatan bonsai, terutama pembuatan deadwood, keringan, kayu mati dalam bonsai. Itu yang pertama adalah morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk, fisik, dan struktur tubuh dari tumbuhan. Morfologi berasal dari morphos, yang artinya bentuk, dan logos yang artinya ilmu. Ini berasal dari bahasa Yunani. Perbedaan mendasar antara morfologi tumbuhan dengan anatomi tumbuhan jika morfologi tumbuhan melihat secara visual dari bentuk atau struktur tumbuhan itu sendiri, sedangkan anatomi tumbuhan yaitu mempelajari struktur tumbuhan atau bentuk tumbuhan secara intern, yaitu meliputi sel-sel dan lain sebagainya. Morfologi tumbuhan tidak hanya menguraikan bentuk dan susunan tubuh tumbuhan saja, tetapi juga untuk menentukan fungsi dari masing-masing bagian dalam kehidupan tumbuhan, dan selanjutnya juga berusaha mengetahui dari mana asal dan susunan tubuh yang terbentuk. Informasi morfologi dibutuhkan dalam pemahaman siklus hidup, penyebaran geografis, ekologi, evolusi, konservasi, serta pendefinisian spesies. Untuk sejarah dan perkembangan dan jabaran yang lebih luas, sahabat-sahabat bonsai dapat googling pada Google ataupun artikel-artikel lainnya di web-web yang ada yang berkaitan dengan ilmu biologi maupun ilmu botani. Selanjutnya mengenai anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan merupakan studi internal dari tumbuhan. Ini merupakan analogi dari anatomi manusia ataupun hewan, walaupun secara prinsip kajian yang dilakukan adalah melihat keseluruhan fisik sebagai bagian-bagian yang secara fungsional berbeda. Anatomi tumbuhan menggunakan pendekatan metode yang berbeda dengan anatomi hewan. Organ tumbuhan terekspos dari luar sehingga tidak perlu dilakukan pembedahan. Morfologi tumbuhan juga seringkali dikaji bersama dengan anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan mulai dipisahkan dari morfologi tumbuhan karena morfologi mempelajari bentuk dan struktur eksternal tumbuhan, sedang anatomi tumbuhan adalah mempelajari struktur internalnya. Pembagian struktur tumbuhan menurut anatomi tumbuhan meliputi transport nutrisi, pembungaan, penyerbukan, dan embriogenesis. Sedangkan pendekatan struktur tumbuhan berdasarkan anatomi tumbuhan meliputi anatomi bunga, mencakup kelopak dan mahkota bunga. Anatomi daun mencakup epidermis dan stoma. Anatomi batang mencakup jaringan pengangkut dan jaringan meristem. Anatomi buah mencakup biji, daging buah, dan kulit buah. Anatomi kayu mencakup pembuluh kayu, pembuluh tapis, kambium, dan pepagan. Dan yang terakhir adalah anatomi akar. Jadi dengan
mengetahui morfologi tumbuhan dan anatomi tumbuhan, memaksimalkan kita dalam membuat deadwood atau kayu mati atau keringan dalam bonsai untuk membuat bonsai yang telah kita buat deadwood itu tetap hidup dan tumbuh dengan subur. Jadi, dengan mempelajari keduanya, kita tidak akan membunuh tumbuhan atau bahan bonsai tersebut, tetapi malah semakin menambah nilai estetika dari bonsai itu dan tetap bonsai itu tumbuh dengan subur. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita harus juga mengetahui tentang apa itu fisiologi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan adalah cabang botani yang mempelajari bekerjanya sistem kehidupan di dalam tubuh tumbuhan dan tanggapan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya sehingga tumbuhan tersebut dapat hidup. Seperti juga fisiologi hewan, fisiologi menggabungkan aspek fisika, kimia, dan biologi. Dari fisiologi tumbuhan ini lahirlah cabang-cabang campuran biologi seperti biokimia dan biofisika. Fisiologi juga sangat mempengaruhi perkembangan genetika. Objek kajian dalam fisiologi tumbuhan adalah fisika sel dan biofisika organ, fotosintesis, transportasi hara dan hasil metabolisme, regulasi pertumbuhan dan perkembangan, dan mekanisme respon terhadap rangsangan lingkungan. Organisme yang menjadi kajian fisiologi tumbuhan adalah organisme dari kerajaan plantae, meliputi semua jenis tumbuhan, dari tumbuhan tingkat rendah sampai tumbuhan tingkat tinggi. Jadi dalam membuat deadwood, kayu mati atau keringan dalam bonsai ini, kita juga perlu menerapkan fisiologi tumbuhan, di mana agar kita mengetahui proses fotosintesis, sehingga dalam membuat deadwood kita tidak membunuh atau menutup proses fotosintesis tersebut agar tumbuhan dapat tetap tumbuh dan hidup. Di samping itu, dengan fisiologi tumbuhan kita juga dapat mengetahui pupuk apa yang cocok bagi perkembangan bonsai kita atau tumbuhan kita, dan lingkungan seperti apa pula yang pas dengan tumbuhan atau bonsai kita. Demikian sedikit yang bisa saya jabarkan mengenai apa itu morfologi tumbuhan, apa itu anatomi tumbuhan, dan apa itu fisiologi tumbuhan. Dengan mempelajari ketiga cabang ilmu tersebut, diharapkan kita bisa meminimalkan kematian pada bonsai kita dan memaksimalkan kesuburan pada bonsai kita. Dengan melakukan deadwood, diharapkan pula akan menambah estetika daripada bonsai tersebut, bukannya malah mematikan secara total bonsai tersebut. Karena dengan mempelajari ketiganya kita akan bisa mengetahui bagaimana proses fotosintesis yang terjadi dalam tumbuhan, terus alur transportasi nutrisi yang terjadi dalam tumbuhan, sehingga dalam membuat deadwood, kayu mati atau keringan dalam bonsai, kita sudah melalui perhitungan-perhitungan sehingga tidak akan membunuh bonsai tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Segala kritik dan saran yang membangun siap saya terima. Salam bonsai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.